Shalom, selamat pagi untuk kita semua dan selamat Apen. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menjagai kami, dan Tuhan masih memelihara hidup kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini di Advent yang berbahagia ini tertulis dalam Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, "Ya, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Hal yang paling membosankan dalam hidup ini adalah ketika kita disuruh untuk menunggu. Apalagi yang ditunggu itu tidak pasti apakah ia datang atau tidak. Kenapa hal itu membosankan? Karena menunggu itu butuh energi kesabaran, butuh energi tambahan. Dengan kata lain, dalam hidup ini selalu kita hindarkan hal menunggu dan kita mau sesuatu yang pasti. Pasti tanggalnya atau harinya, kapan datangnya. Berbeda dengan kesaksian Yohanes tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia segera datang. Penglihatan yang ditulis di sini telah mencakup akhir zaman dan kehidupan kekal yang Tuhan Yesus janjikan bagi setiap orang percaya, karena Dia berjanji akan menjemput anak-anak Tuhan, sebab Dia pasti datang untuk kedua kalinya. Kalau kedatangan yang pertama untuk melepaskan manusia dari dosanya, dari kematiannya di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, maka dengan kedatangannya kedua kali adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan firman ini mengajarkan kepada kita, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Sukar bagi kita manusia yang terbatas dari debu tanah untuk menyadari, mengerti, bahkan mempercayai tentang kedatangan anak manusia itu. Ketika manusia ditanya tentang kedatangan Tuhan ke dunia ini, ada yang menjawab, "Janganlah Dia datang. Tunggulah dulu, karena aku belum siap." Ada orang yang menjawab dalam hidupnya berpoya-poya dan bersenang-senang
karena dia tahu Tuhan itu pasti akan datang. Jadi pemikirannya, mumpung aku masih hidup, dan orang percaya selalu bersuka cita kalau Tuhan itu datang kapanpun, dan dia sudah siap karena imannya selalu mengatakan dunia ini bukan akhir dari segala-galanya. Nah, dengan keadaan itu kita sendiri menjawab di mana kita berada. Sebagai orang percaya, kita punya pemahaman bahwa kedatangan anak manusia itu diibaratkan seperti pencuri malam. Namun yang pasti dia akan datang dan tidak seorang pun yang mampu menghambat, menghalangi rencana Tuhan. Sebagai orang percaya yang taat akan firman-Nya, sebaiknya kita harus hidup bersuka cita dalam hidup ini untuk menantikan kedatangannya kapanpun, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam nats ini. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Hal itu tidak membuat kita ketakutan dalam hidup ini, karena kedatangannya justru akan mendorong kita untuk melakukan kebajikan dalam hidup ini, dan sebaliknya hanya orang-orang berdosalah yang takut menyambut kedatangannya, karena dia tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat serta melakukan yang baik dalam hidup ini. Karena Tuhan itu pasti datang, daripada habis energi kita memikirkan tentang tanggal kedatangannya kembali pada hari ini dalam kehidupan kita, Tuhan mendorong kita untuk memegang teguh janjinya akan digenapi. Di zaman yang maju ini, orang percaya dipanggil untuk bersuka cita melakukan hal-hal yang baik, karena Tuhan itu pasti datang, dan hal itulah sukacita terbesar orang percaya. Tuhan mendorong kita untuk memegang teguh janjinya yang akan digenapinya. Di zaman yang maju ini, orang percaya dipanggil untuk bersukacita melakukan hal-hal yang baik, karena Tuhan itu pasti datang, dan hal itulah sukacita terbesar orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan firman yang kami dengar, Engkau sudah mengingatkan kami bahwasanya Engkau pasti datang, diibaratkan seperti pencuri malam. Tuhan Yesus yang baik, ajar dan mampukan kami untuk melakukan yang baik, untuk menerima firman-Mu ketika kami mengerti, ketika Engkau pasti datang, kami dapat melakukan hal-hal kebajikan dalam hidup ini yang kami mulai dari diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat kami, dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, berkati kami, berkati pikiran kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, supaya semuanya itu berorientasi Tuhan pasti datang. Tuhan
pasti datang untuk yang kedua kalinya, dan biarkan kami Tuhan dalam hidup ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan kebajikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.